Padahal sebenarnya dalam hal ibadah, dalam hal mencari ilmu tidak ada kata libur. Gak ada ceritanya ibadah itu libur kalau hari Jumat, gak ada. Ibadah itu diwajibkan oleh Allah selama manusia itu hidup. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ai ma dumta hayyan fa'budhu. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Selama engkau hidup, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada hentinya kita harus beribadah kepada Allah. Di ayat lain di surat Alam Nasrah disebut fa idza faraghta fansab. Jika engkau selesai daripada suatu ibadah, pindahlah ke ibadah yang lain. Jangan kita dengan suatu ibadah kita puas, kita senang, kemudian kita selesai daripada ibadah tersebut. Perintah daripada agama, apabila kita selesai daripada suatu ibadah, kita pindah ke ibadah lain. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana sih Nabi Muhammad? Kita depan SBY sambil ngupil. Nah, berani. Berani depan SBY sambil ngerokok. Berani depan SBY sambil megang HP, nggak berani. Apalagi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib, beliau itu kalau sudah mau sholat berwudu, ketika berwudu mukanya pucat, isfarra launu, wajahnya jadi kuning karena pucat. Ditanya oleh murid-muridnya, wahai imam, kenapa wajahmu pucat? Beliau menjawab, atadri baina yaday man sa'um. Wahai muridku, apakah kamu nggak tahu saya akan menghadap siapa? Saya akan menghadap raja daripada raja Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wajahku nggak pucat? Di riwayat lain, Imam Ali Zainal Abidin pernah sholat, saking khusyuknya sholat sampai beliau nggak terasa rumahnya terbakar. Terjadi kebakaran di rumahnya yang sangat hebat. Beliau tidak membatalkan sholatnya karena beliau tidak merasakan api tersebut. Ketika selesai salam, baru beliau merasa rumahnya sudah terbakar. Wahai imam, badanmu nggak terbakar? Kata beliau, tidak. Apakah engkau waktu sholat tadi tidak merasa ada api? Tidak. Kenapa wahai imam? Iya, karena aku sibuk memikirkan api neraka, sehingga api dunia pun tidak terasa. Ini Ahlul Bait, keluarga Nabi, cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takutnya kepada Allah seperti itu, apalagi kita. Kita lebih pantas takut kepada Allah. Ini orang yang sudah dekat kepada Allah, cucu daripada Rasulullah, takut seperti Allah seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat dengan khusyuknya sehingga tidak terasa kakinya bengkak. Tawarramat qadamahu, kakinya sampai bengkak. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Bukanlah engkau memegang pintu surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, afala akun abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?
Selesai sholat tahajud beliau nggak tidur, nunggu adzan subuh. Setelah adzan subuh sholat qobliyah subuh, diteruskan dengan sholat subuhnya, diteruskan dengan sholat duhanya, terus menerus dalam keadaan ibadah. Oleh karena itu, kalau Anda ingin tahu kenapa sih zaman dahulu itu banyak orang yang menjadi waliullah. Zaman dulu itu banyak ya. Kadang-kadang satu kota puluhan walinya. Kalau sekarang alhamdulillah banyak sekarang, tiap kota ribuan walinya, tapi wali murid. Kalau zaman dahulu semuanya wali Allah. Banyak yang menjadi wali Allah, baik dari kalangan habaib ataupun dari kalangan para kiai. Di sana ada kiai waliullah, di sana ada habib waliullah. Masya Allah, makmur dengan para wali Allah. Apa sih rahasianya? Mereka kok dilantik jadi kekasih Allah? Jangan hayal jadi wali Allah tapi nggak tahu rahasianya. Jadi wali Allah itu nggak gampang, Pak. Mereka itu dilantik oleh Allah sebagai kekasihnya karena mereka menghabiskan waktu-waktunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Badannya nggak pernah istirahat untuk Allah. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang hamba yang melaksanakan hal-hal yang wajib kemudian diteruskan dengan melakukan yang sunnah-sunnah hatta uhibbahu, sehingga dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dicinta oleh Allah, sudah semua manusia bakal cinta kepadanya. Itu rahasianya kenapa mereka dilantik jadi wali Allah. Sekarang ibadah kita pas-pasan, sholatnya enggak khusyuk, sholat sunnahnya cuma sedikit, sholawat kepada Nabi enggak pernah, tidak berbakti kepada orang tua, mau jadi wali Allah. Jadi jangan sampai punya pikiran ibadah ada liburnya, cari ilmu ada liburnya, gak ada. Khususnya pada santri atau santriwati. Kalau sudah pulang ke rumah, gak pernah nyentuh kitab, sudah yang dipegang HP. Kalau sudah hari libur, gak pernah ngaji Al-Quran, ngaji BlackBerry. Kalau sudah hari libur gak pernah siwakan, rokokan terus. Ini bukan akhlaknya santri. Akhlaknya santri itu gak ada hari libur. Semuanya setiap hari harus menambah ilmu. Kata Nabi SAW, setiap hari yang di situ aku tidak bertambah ilmu, maka hari itu tidak barokah bagiku, kata Nabi. Fala burikali bidalikal yawm. Kalau setiap hari kita nggak nambah ilmu, nggak barokah hari kita itu. Nggak ada hentinya cari ilmu, Pak. Nggak ada ceritanya umur 30 selesai cari ilmu, umur 40 selesai cari ilmu, nggak ada ceritanya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari engkau dilahirkan sampai engkau nanti di liang lahat. Oleh karena itu himbauan dari saya untuk hadirin, untuk santri dan santriwati khususnya, jangan kosongkan hari-hari kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang diisi dengan maksiat. Karena di satu hadis ada riwayat, ada seorang hamba dimasukkan ke surga oleh Allah, masuk surga. Kemudian di surga ada beberapa lemari yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka lemarinya satu-satu. Dibuka lemarinya,
isinya adalah pahala zikirnya. Dibuka lemari satunya, isinya adalah pahala sholatnya. Dibuka lemari satunya, isinya adalah pahala sedekahnya. Kemudian dibuka satu lemari, isinya kosong. Ya Allah, kenapa lemari yang ini kosong? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, itu adalah waktu-waktumu yang engkau lewatkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Nonton TV, gosip, main bola. Itu semua gak dihitung pahala, gak dihitung dosa. Akhirnya lemarinya kosong. Kalau sudah lemarinya kosong, derajatnya di surga kurang. Saya yakin umat Nabi Muhammad insya Allah masuk surga semuanya. Tapi beda tempatnya ya. Ada yang di teras surga, ada yang di dapur surga, ada yang di taman surga, ada yang di istana surga. Tergantung amal kebaikannya. Fastabiqul khairat. Oleh karena itu kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan derajat tinggi di surga Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai golongan-golongan yang benar, golongan-golongan yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azimas sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman na'ma, ya basitar rizq, ya kasilal khairat, ya wasi'al ata, ya dafi al-bala, ya sami'ad du'a, ya hadiran laysa bighaib, ya mawjudan 'inda syada'id, ya hafiyal lutfi, ya latifas sun'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabb ala maulana Muhammad warda 'anil sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang bersyukur ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, semua kenikmatan ini